Saya nggak mau bahas teknikal bang, tapi lebih ke proses abang. Abang kan orang banyak tahu itu abang ini basically-nya mau dimulai dari binary option. Nah, menurut abang sendiri tanggapan abang itu seperti apa sih binary option itu? Bagian apanya? Pertanyaannya itu apa? Maksudnya? Mungkin lebih ke tanggapan orang ya. Kebanyakan orang kan banyak yang berpikir binary option ya dalam tanda kutip, ada yang bilang itu judi, ada yang bilang bahwasanya itu mungkin haram. Nah, menurut abang sendiri sebagai pelaku pelaku yang memang dimulai dari binary option, tentunya kan di situ dari candlestick ya. Nah, menurut abang sendiri tanggapannya seperti apa itu? Bagi orang yang nggak ngerti forex ya sama, orang yang nggak ngerti fixed time ya sama. Wah, ini gambling, ini gua los terus. Orang yang di forex juga sama, newbie di forex bicara bahwa forex ini tidak real. Forex ini bikin rungkar. Jadi hukumnya sebenarnya karena tidak ngerti, udah itu aja. Karena nggak paham, karena nggak ngerti. Nggak paham dan nggak ngerti ini nggak di forex, saham, cryptocurrency, di fixed time, semuanya dilatar belakangi karena kenalnya dengan platform-platform ini ya tidak dari pintu yang benar, ya kan? Kita tahu di eranya fixed time seperti apa. Ada banyak banget oknum. Betul. Karena oknum-oknum ini pun istilahnya itu negatif, ya semua akan jadi negatif. Dari 100% nih misalkan 80%-nya aja oknum misalkan. 20% yang real memang bakal kena juga. Jadi nggak bisa. Oke, tadi ada yang menarik, abang kan bilang melalui pintu yang mana kan tadi kan. Nah, menurut abang yang bagus itu seperti apa sih untuk orang-orang yang memang dia newbie? Ya kita bicara mau itu di fixed time, cryptocurrency ataupun saham, itu langkah-langkahnya bagaimana sih biar untuk orang yang benar-benar nol nggak ngerti apa sih langkahnya? Ya belajar dulu lah. Betul. Nah, sekarang bicara pintu. Nah, sekarang ini kan banyak banget di media sosial ya. Salah satunya mungkin TikTok yang mayoritas itu sudah bicara teknikal lah, sudah bicara bahwasanya trading yang benar itu seperti ini dengan metode A atau B atau C. Nah, itu kalau menurut abang sendiri itu ya seperti apa? Belajarnya harus dimulai dari mana? Ataukah dari manajemen dulu atau dari teknikalnya dulu? Kejauhan. Kalau langsung masuk ke sana itu udah kejauhan. Jadi makanya kalau udah langsung masuk ke sana pasti jadi teori. Yang pertama kan inisiatif dulu. Ada gerakan dulu nih. Contoh di cryptocurrency, ya kan? Token itu apa? Ya kan? Ini apa itu dulu, sama kayak istilahnya nyelam sambil minum air lah, ya kan. Cuman kan karena flexingnya ini dari zaman Nabi Jeki, flexing di trading ini dari zaman Nabi Jeki itu udah keluar dan berdampak besar hari ini. McLaren lu warna apa bos? Oke. Senggol banget. Itu yang rame. Oke. Iya kan? Tapi enggak salah, kita enggak bisa salahkan loh. Yang gimana lah, real kok, ya kan? Yang flexing memang punya uang, mau gimana? Itu kita bicara masalah flexing. Menurut abang sendiri itu perlu nggak sih flexing seperti itu? Ya perlu nggak perlu, semua kan tergantung kepentingannya apa kan gitu. Pasti ada kepentingan tuh ini, kepentingan tuh itu. Tapi kan topiknya tadi, pertanyaan abang di awal itu kan terkait bagaimana cara agar kita nggak terjebak dengan flexing ini, kan gitu. Ya gampang, kita bicara kapasitas baru sampai ke kualitasnya nanti kan. Contoh deh, abang buka sebuah forum atau buka komunitas atau organisasi hukum. Paham nggak abang tentang hukum? Ya kan? Pegiat bukan abang, praktisi bukan. Ada praktik tidak di situ abang? Ternyata nggak ada. Tapi abang pandai bicara hukum gitu. Ya paham. Berarti secara umumnya itu semacam legalitas atau bagaimana?
kalau misal nih newbie itu dia pengen belajar. Dia pengen belajar dari nol, langkah-langkahnya harus lihat dulu komunitasnya kah, atau memang orang itu dia punya legalitas, ataupun mungkin dari sekolah atau dari dia punya suatu komunitas dan dia bisa Ini tas jadinya. ya nggak juga. Kan kita bicara newbie itu kan banyak pertanyaan pasti Bang. Iya, makanya tadi kan udah aku sampaikan, simpelnya kan bicara kapasitas itu kan berarti kemampuannya. Nah, betul. kan lihat dari situ aja, lihat aja dari situ. Nah, cara biar lihat kemampuan ini ya temui langsung. Di eranya fixed time pun sama, kita seperti itu. Berarti diuji secara langsung. Oh iya, namanya ilmu itu ada pengujian gitu loh. Nggak kayak zaman sekarang main istilahnya kita main ngeklaim sana, ngeklaim sini, ngeklaim sana, ngeklaim sini, nggak bisa. Iya kan? Semua kalau memang oke, mau gimana ya ada pengujian semua. Hukum aja ada pengujian. Nggak bisa kita sembarangan ini itu. Nah, tinggal menurut gue sih orang-orang yang atau newbie ini tadi punya mindset yang seperti apa dulu ya kan. Kalau mindsetnya bijak, dia kan nggak telan mentah-mentah ya kan. Karena menurutku di dunia trading ini, abang tahu sendiri, aku di trading itu cukup total orangnya di dunia trading ini ya kan. Bukan yang istilahnya itu dalam satu minggu trading jam 7, dalam satu hari kemudian nggak pernah sentuh lagi kan, nggak. Hampir 24 jam di dalam market ini, dan itu cukup melelahkan gitu. Nah, tapi ada banyak hal yang aku jumpai di dalam itu ya kan. Salah satunya contoh misalkan selama ini kita berpikir bahwa metode ini akan menjamin segalanya. Ternyata enggak. Ya, tapi secara berurutan itu bakal ketemu dia. Jadi trader tuh akan dewasa dengan sendirinya selama dia berproses itu. Yang masalahnya ini tidak banyak trader yang mau berproses. Maunya instan. Karena apa? Karena flexing. Ya kan, karena melihat, mendengar. Wah, profit sekian. Gua banyak ini ya itu. Akhirnya ya trader zaman sekarang itu ndak kenal proses. Kenalnya itu daftar dari link broker A, broker B, broker C, deposit, entry. Ndak ada proses. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita bicara forum edukasi aja, aku tuh sampai sebenarnya mau gimana ya kalau bicara edukasi ini. Di sisi lain kita merasa punya kemampuan, kita merasa punya ilmu, entah di bidang apa aja. Tapi ada hal yang lain ketika ilmu itu tidak bisa kita berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, contoh misalkan kayak hari ini yang jadi bapaknya forex lah, bisa kita bilang kayak Pak Tito, trader family kan. Visi misi mereka itu kan keliling Indonesia dan terus berkembang perusahaan trader family ini semata-mata agar forex ini tidak mati, agar trading itu nggak redup gitu, nah, agar circle-nya itu kebangun terus. Itu loh. Cuma kalau mau dipikir, dia bisa aja nggak mengembangkan komunitas trader family, ya kan? Bisa aja dia, ya udah, gue udah punya semuanya, ya kan? Iya, gue udah punya tim trading, transaksi jalan terus, gue cuan terus. Bisa aja dia seperti itu, ya kan? Jadi terlepas di belakang itu ada usaha atau bisnis, ya sah-sah saja. Itu kan sebuah kelebihan kemampuan. Ya, orang mampu bikin dinamo ya pasti buka usaha, ya kan? Ya kita pun sama. Kalau aku dulu bisa total untuk menganalisa ilmu trading ini semata-mata satu. Kita terlahir dari orang yang biasa-biasa saja. Kita punya background yang tidak besar seperti orang-orang pada umumnya, ya kan? Kita tidak sekolah tinggi. Kemampuan apa lagi yang bisa mengangkat kita punya derajat kalau bukan ilmu, ya kan? Mau tidak mau ya kita menggali semuanya, ya kita harus punya ilmu apa aja itu gitu loh. Oke, tadi ada yang menarik sih, bicara edukasi. Ada beberapa orang yang mungkin beranggap
edukasi sekarang itu kan banyak yang bilang edukasi itu ada yang berbayar, ada yang free juga, dan kebanyakan orang tuh pasti bingung. Bingungnya pasti misal orang itu bilang wah kalau yang berbayar harusnya lebih bagus dong. Secara logikanya kan. Kalau yang free paling biasa-biasa saja ya sudah umum atau mungkin yang sudah banyak beredar ya di internet mau di YouTube atau di TikTok gitu loh. Nah, kita bicara yang berbayar gitu kan. Nah, menurut orang mungkin kebanyakan berpikir oh dengan saya ikut edukasi berbayar selesai perkara. Pasti orang berpikir seperti itu. Oh, saya udah dikasih metode A nih. Dengan metode A ini seharusnya saya sudah bisa profit konsisten lah. Terus intinya sudah mendapatkan kunci lah dari market ini gitu kan. Nah, sedangkan tidak banyak orang yang nggak berhasil gitu loh. Pada saat dia sudah ikut edukasi, kok saya udah ikut edukasi ini masih gagal juga. Nah, menurut abang bagaimana tuh? Sebelum aku jawab itu, aku akan tanya balik dulu ke abang. Abang tadi sampaikan ada edukasi yang berbayar, ada yang free, dan otomatis newbie atau orang yang mau belajar akan pilih yang berbayar karena ada nilai lebih. Pasti. Pertanyaan aku, bagaimana cara si newbie ini tadi, bagaimana cara orang yang tadinya ini nggak ngerti bisa mengukur bahwa yang ini bagus, yang ini tidak bagus? Data apa yang dia bisa dapatkan itu? Lewat mana gitu? Dia bisa mengukur yang berbayar bisa lebih bagus dengan yang tidak berbayar lebih bagus. Agak susah sih kalau. Nah, makanya. Ya kan? Ya karena kan begini nih, kita bicara edukasi yang free ataupun yang berbayar pasti mentor yang mengedukasi itu pun pasti bilang oh dengan metode free aja sudah bagus. Ini loh hasilnya, entah mungkin itu dari hasil screenshot atau apa, itu udah hal biasa lah katakan. Dan kan untuk metode yang berbayar pun bilang ya mungkin berbayar lebih bagus. Iya. Pertanyaan aku adalah karena yang mau belajar ini orang yang tidak mengerti bagaimana cara mereka bisa membandingkan, bisa menilai bahwa yang ini lebih bagus, yang ini tidak lebih bagus. Sedangkan di posisi mereka tidak mengerti. Betul, agak susah kalau menurut. Nah, terus aku nih membalikkan pertanyaan abang. Terus bagaimana caranya gitu kan? Ini saran dari abang sendiri harus bagaimana kalau orang newbie itu? Apakah memang kita harus ngelihat track recordnya dulu, atau ngelihat backgroundnya dulu, atau mungkin ngelihat ijazahnya dulu kalau kayak sekolah ataupun di kejuruan? Track record yang seperti apa? Aku pernah bilang nih sama abang, di TikTok itu ada satu orang yang menurut aku hebat, karakter orang yang hebat sebenarnya. Mungkin kalau menurutku dia hanya butuh circle, dia hanya butuh peluang, dan orang ini sekali kena peluang meledak. Siapa? Ya itu. Abang pernah dengar yang di TikTok? Ya TikToknya kalau nggak salah ya. Nah, aku bisa benarkan dia sampaikan kalau bicara portofolio, broker aja bisa buat itu. Bisa buat akun yang ada histori yang bagus. Mungkin saja bisa seperti itu. Ya aku nggak tahu detail, tapi yang aku lihat ini orang paham. Jadi ada beberapa poin-poin yang dia suka sampaikan tuh kena. Portofolio itu jadi bisa kalau kita hanya mengacu dengan portofolio hari ini, ya sangat mungkin, nggak ada yang nggak mungkin orang dia yang punya broker kok, ya kan? Abang punya broker, ya kan? Abang nggak unlimited tuh, nggak ada batas, mau ngapa-ngapain aja di situ terhadap broker abang sendiri kan? Itu logika yang kutangkap gitu. Makanya aku bilang hebatnya dia berani mengungkap itu, dan dia bisa tahu itu. Nggak banyak orang tahu, cuma circle. Jadi kalau menurutku dia orang-orang kayak gitu itu cuma butuh peluang. Jadi kan ada orang yang punya potensi, tapi ada juga yang nggak ketemu jalan untuk mengembangkan potensi dalam diri itu. Saya balik lagi tanyakan tentang bagaimana gitu cara si newbie atau orang yang baru di trading ini bisa kita simpulkan biar nggak sesat satu. Kemudian yang kedua, ada yang berhasil dan tidak berhasil kan gitu tadi. Betul. Pertanyaannya. Itu tuh sudah sangat umum pertanyaannya yang kayak gitu. Kita bicara pengusaha, nggak usah pengusaha. Kita bicara pedagang bakso deh. Apakah semua pedagang bakso berhasil? Enggak juga. Ya udah, kayak gitu aja ada jawabannya. Yang sukses, ada yang dagangannya biasa-biasa aja.
ada yang malah nggak laku, gulung tikar. Ya gitu. Berarti agak susah juga ya kalau kita bicara newbie itu atau Bukan, orang dia yang nggak baru. susah bicara itu mudah. Buktinya kita bisa ngobrol nih. Untuk membedakan atau memilih jalurnya lah, jalannya gitu. Jalan maksudnya gimana? Jalan untuk belajar salah satunya. Tolak ukurnya berarti mau nggak mau harus Enggak, ujian langsung. Masuk gini bang, aku seumur-umur belajar trading itu nggak pernah belajar ke siapapun, 100% belajar sendiri. Berarti full menguji sendiri. Iya, makanya aku bilang di beberapa video kemarin, poin yang pertama itu bukan bagaimana sih biar bisa berhasil trading, biar bisa analisa, biar bisa ini. Bukan langsung terjun ke market, langsung bicara metode, itu justru kejauhan. Bicara money management, kejauhan. Orang-orang yang mau belajar tradingnya orang-orang stres, orang-orang konslet. Jadi yang harus dibangun itu apa ya, inisiatif dulu. Berarti kan mengubah mindset dulu. Inisiatif ini untuk apa? Agar dia tahu, oh ya, ini waktuku buat, aku kan mau jadi trader. Aku mau trading mandiri. Aku mau punya metode yang bagus. Ya rajin, ya kan? Karena kapasitas orang berbeda-beda tadi, maka cuma kita sendiri yang tahu kita ini butuhnya apa, kekurangan kita apa. Walaupun hari ini nggak sedikit orang itu yang menuntut kekurangan dirinya itu kepada orang lain. Contoh, ada orang yang belajar, atau di sekolah deh, ada murid di salah satu sekolahan yang dia nggak naik kelas, atau dia dapat conteng 0, rapot merah lah bisa dibilang, atau rapot merah, itu kan gagal. Dia marah ke siapa coba? Ke guru, ya kan? Tandanya kan apa? Orang yang nggak bisa mengkoreksi gitu. Nah, titik lemah dia di mana? Yang pasti dalam segala bidang apapun, circle apapun, tanpa tingkat kesadaran diri itu ada, nggak akan bisa. Kenapa aku bisa bicara sampai ke sana? Karena trading ini sama dengan ilmu psikologis. Transaksi dilakukan perang dengan diri sendiri, ya kan? Mengontrol diri sendiri. Karena metode atau strategi trading hanya berlaku saat kita di dalam market doang. Cuma berlaku di situ. Kita bikin mapping, setup nih. Kita bikin mapping, bikin setup, harga jalan, ya kan? Kita sudah menang belum? Kita sudah profit? Belum. Profit itu untung loh, ya kan? Iya. Tutup market, keluar dari market, bawa uang nggak kita? Jadi kenapa aku setiap kali ditanya tentang itu selalu jawab seperti itu? Banyak orang yang sudah melihat di depan mata mereka bagaimana transaksi tradingku itu agak lain memang. Kayak di fixed time, orang akan bilang barbar. Bukan barbar, logisnya gini. Aku tahu dia di situ akan naik, ya kan? Ada confirm lah. Dan ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Urutan versiku tuh dalam menganalisa market itu mengambil indikasinya terlebih dahulu. Indikasi ini sudah termasuk tren. Ada signal sell, misalkan yang kita baca dari candlestick. Ada signal sell, kita transaksi sell, kita open nih sell. Jadi sellnya, tapi cuma koreksi karena trennya bullish. Karena kita nggak ngambil indikasi lagi tadi, ya kan? Nah, makanya kita butuh indikasi sebanyak mungkin ini. Kumpulkan indikasi sebanyak mungkin. Kalau kita aplikasikan di market, berarti kan nggak sekedar kita tarik trend line, ya kan? Kemudian kita langsung bikin catatan bahwa ini bullish, ya kan? Sedangkan ketika tarik trend line di time frame 5 menit, di time frame 5 menit bullish, otomatis di time frame 30 menit bearish. Betul. Pasti itu. Nah, makanya kita kumpulkan data sebanyak mungkin tadi. Tapi ada juga yang kasih pendapat trading itu nggak usah banyak time frame. Ngapain, satu time frame aja. Ini biasanya trader yang suka ngandelin equity. Atau ini kan terlalu sederhana menyimpulkan. Oke lah, kalau kau bicara tradingnya scalping, masuk akal. Ngapain masuk ke time frame besar-besar atau multi time frame yang lain lah. Karena transaksi juga singkat. Ngapain? Ibaratnya itu bisa menguasai candle per candle 1 jam ya, sudah panen. Entry 1 lot, candle 1 jam dapat 70 pip, 100 pip. Ya lumayan sudah, iya kan? Ya kurang lebih seperti itu.